Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christina Paviana dengan NIM 0805 128 222 7016. Di sini saya akan sedikit membahas kembali mengenai praktikum WebKit pada materi ketiga dengan judul pengenalan HTML. HTML itu sendiri adalah bahasa markup standar untuk membuat dan mendesain halaman web, yang dimana bahasa HTML ini berbasis pada teks mode, sehingga dalam penulisannya menggunakan program-program yang berbasis pada teks, contohnya catatan pad, textpad, wordpad, notepad, dan lain-lain. Tanpa menggunakan penulisan HTML, layanan halaman web juga dapat dibuat selain dengan program teks mode, yaitu dengan program berbasis Graphic User Interface atau GUI. Contohnya Macromedia, Dreamweaver, Macromedia Flash, dan banyak lainnya. Lalu ada juga beberapa hal yang bisa dilakukan oleh HTML. Yang pertama itu mengatur tampilan dari halaman web dan isinya. Lalu yang kedua, membuat tabel dalam halaman web. Yang ketiga, mempublikasikan halaman web secara online. Yang keempat, membuat form yang bisa digunakan untuk menangani registrasi dan transaksi via web. Lalu yang kelima, menambahkan objek-objek seperti koordinat, gambar, audio, video, dan lainnya. Lalu yang terakhir itu menampilkan area gambar kanvas di browser. Lalu ada juga struktur dasar HTML, yang dimana sebelum membuat kode bahasa HTML sebaiknya dipersiapkan juga aplikasi web browser yang seperti Internet Explorer atau yang bisa juga disebut dengan Chrome, Mozilla, Netscape, Opera, dan lainnya. Untuk menjalankan HTML dan pembuatan kode HTML dengan menggunakan Notepad. Elemen dasar bahasa HTML pada awalnya ada 4, yaitu HTML, head, title, dan body. Namun perkembangan HTML 5, elemen doctype itu dituliskan pada bagian paling atas. Doctype itu membantu browser memahami cara proses pembacaan fungsi yang dituliskan dalam halaman HTML. Awal-awal buka website Leaflet dan buka software masuk plain text, lalu ke file, pilih save, pilih tempat penyimpanan, beri nama, bisa. Setelah selesai, kita pilih panduan memulai cepat Leaflet. Kemudian di sini ada script yang sudah disiapkan. Nah, pada bagian HTML itu digunakan untuk membuat tampilan halaman web dengan peta dan di dalam elemen yang ada di div dan ID map. Nah, sedangkan untuk fungsi dari Leaflet ini sendiri itu berfungsi untuk sebagai library yang dimana menampilkan peta interaktif seperti Google Maps, tapi bersifat open source. Nah, di sini pada bagian link, rel, dan script src itu digunakan menggunakan pustaka dari Leaflet untuk styling peta dan fungsi interaktifnya. Sedangkan untuk div ID itu di sini digunakan untuk membuat kanvas dengan ukuran lebar 600 dan tinggi 400. Lalu untuk menginstal petanya itu sendiri itu menggunakan VR Map
yang dimana pada bagian ini itu digunakan untuk membuat objek peta pada lokasi awal, yang dimana di sini untuk side view ini berupa titik koordinat awalnya, dan ini untuk level zoomnya. Lalu ada title layer, yang dimana ini untuk menambahkan layar tile pada peta dari OpenStreetMap itu agar peta memiliki tampilan dasar jalan, sungai, dan lainnya. Lalu ada marker atau file marker, ini digunakan untuk menambahkan penanda marker pada titik koordinat yang biasanya untuk menandai lokasi yang penting. Lalu ada circle. Untuk virtual card ini itu untuk membuat lingkaran berwarna merah di lokasi tertentu. Lalu di sini dapat dilihat dia dengan radius 100 meter, yang dimana jika diklik akan muncul pop-up yang bertuliskan Sungsang 4 seperti ini. Nah, lalu untuk poligon ini ada area poligon, yang dimana untuk area poligon ini membuat yang dimana untuk kode ini itu membuat peta berbentuk poligon dengan bentuk yang bebas yang menunjukkan area pada area tertentu di peta tersebut. Nah, lalu jika diklik akan muncul pop-up yang bertulisan lahan sawit 2. Sama seperti yang ini juga. Untuk polyline, dia akan memunculkan garis lintasan yang membuat contohnya seperti jalan-jalan rute atau beberapa tempat lainnya. Untuk di sini polyline-nya itu ketika diklik akan memunculkan pop-up dengan nama Tanjung Api-Api atau Muntok. Nah, lalu ada ada pop-up yang dimana saat mengklik peta itu ke sembarang lokasi pada peta akan muncul pop-up yang menampilkan titik koordinat pada lokasi tertentu. Lalu yang terakhir itu ada kontrol skala, yang dimana untuk kontrol skala ini menambahkan menunjukkan jarak, misalnya 100 km ataupun 1 km pada jarak tertentu. Kemudian mungkin akan kita jalankan. Nah, apabila dijalankan maka akan keluar hasil seperti ini. Ini untuk Tanjung Api-Api. Mungkin sekian sedikit penjelasan mengenai materi pengenalan HTML yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.